kamu menggenggam mimpi begitu erat, sampai rasanya dunia gak punya ruang untuk selainnya? Pernahkah kamu menata masa depan dengan penuh keyakinan, hanya untuk melihatnya hancur perlahan oleh kenyataan yang tak bisa kamu lawan? Inilah kisahku, tentang mimpi yang tak sampai, tentang restu yang mengubara langkah, dan tentang bagaimana aku belajar menerima jalan hidup yang bukan pilihanku, tapi mungkin adalah takdir terbaik untukku. Namaku Putri Syami Aulia, dan ini adalah cerita tentang mimpi yang gugur di langit Yogyakarta. Sejak aku kecil, aku punya mimpi yang begitu terang. Ingin kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Di pikiranku, aku selalu membayangkan menjadi seorang hakim, seseorang yang berdiri di antara dua sisi dunia, menyaring suara keadilan, dan memutuskan dengan hati yang bijaksana. Aku membayangkan duduk di ruang-ruang kuliah UGM yang sejuk, membaca buku-buku hukum yang tebal, berdebat soal keadilan, dan menata hidup menuju masa depan yang aku impikan sejak lama. Tapi hidup ternyata tak selalu berjalan sesuai dengan peta yang kita gambar sendiri. Mimpiku harus terhenti, bahkan sebelum langkahku dimulai. Aku tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, tapi tak banyak memiliki. Ayah dan mamaku selalu berusaha mencukupi segalanya. Tapi aku tahu bahwa ekonomi kami memang sederhana. Dan lebih dari itu, Mama tidak sanggup melepaskanku pergi jauh. Baginya Yogyakarta terlalu jauh, terlalu asing. Nak, kalau bisa yang deket-deket aja. Mama gak tega kamu sendirian di sana ya. Katanya dengan suara yang lembut tapi penuh ketakutan. Aku paham, tapi jujur saat itu rasanya dunia seperti runtuh perlahan. Bukan karena aku marah pada mama atau kecewa pada ayah, tapi karena aku sadar mimpiku tidak hanya tentang aku. Aku gak bisa memaksakan kehendak di atas rasa cemas orang-orang yang paling mencintaiku. Akhirnya aku memilih jalan lain, bukan jalan yang aku impikan, tapi jalan yang mereka doakan. Aku mendaftar dan diterima di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan studi agama-agama. Sebuah jurusan yang jauh dari dunia hukum dan pengadilan, tapi dekat dengan harapan dan restu orang tuaku. Mereka bahagia. Aku belajar untuk bahagia. Di hari-hari awal kuliah, aku merasa seperti berjalan dalam bayangan seseorang yang bukan diriku. Setiap mata kuliah yang aku jalani terasa asing. Aku bertanya di dalam hati, apakah ini jalanku? Tapi aku juga sadar hidup bukan hanya tentang mengejar cita-cita pribadi, tapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah yang kita pilih atau dipilihkan. Aku masih ingat betapa detail dulu aku merancang masa depanku. Aku ingin menjadi hakim perempuan yang berwibawa, berani, dan adil. Aku ingin berbicara di sidang-sidang penting, menjadi suara bagi yang tak didengar, dan membawa perubahan. Tapi kini aku belajar tafsir, filsafat, perbandingan agama, dan sejarah peradaban. Bukan cita-cita awalku, tapi siapa bilang tidak bisa menjadi panggilan jiwa yang baru? Ada hari-hari di mana aku merindukan kembali mimpi-mimpi lamaku. Aku melihat berita tentang pengangkatan hakim yang agung. Lalu aku membayangkan, seandainya itu aku. Tapi aku tak ingin tenggelam dalam penyesalan. Sebab aku percaya jalan hidup yang terjalin dalam restu mama dan ayahku adalah jalan yang penuh berkah, meski tidak penuh tepuk tangan. Kini aku mulai memahami, mungkin aku
tidak akan menjadi hakim di ruang sidang, tapi aku bisa menjadi hakim bagi pikiranku sendiri. Aku belajar menjadi adil terhadap diriku sendiri, memaafkan kegagalan, memahami keterbatasan, dan menghargai keputusan yang kuambil demi cinta, bukan ambisi. Aku belajar bahwa bijaksana itu bukan gelar, tapi sikap terhadap hidup. Aku, Putri Syami Aulia, anak yang pernah punya mimpi besar, lalu merelakannya demi orang tua yang aku cintai. Anak yang pernah membangun langit mimpinya di atas Yogyakarta, tapi harus membumi di Jakarta. Anak yang sedang berusaha menyulam kembali mimpi-mimpi baru di atas realita, bukan di atas kekecewaan. Dan aku percaya Tuhan tidak salah menaruh langkahku di sini. Sebab di balik kekecewaan selalu ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih telah mendengarkan kisah aku. Jika kamu sedang berjuang dengan mimpi yang tertunda, yakinlah kamu tidak sendirian. Mari terus berjalan meski jalannya tak selalu seperti yang kita harapkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga langkahmu hari ini penuh arti. Bye-bye.